Saya lanjutkan untuk video ini, yaitu bab 9, yaitu tentang analisis laporan keuangan. Saya singkat LK, efisiensi produksi, dan kesehatan bank syariah. Oke, kita masuk ke poin A, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini, pada buku tersebut menjelaskan bahwa laporan keuangan itu menyediakan informasi. Jadi, sebuah bank syariah itu bisa tercermin kinerjanya lewat namanya laporan keuangan. Ya, sehingga laporan keuangan ini sebagai informasi bagi orang-orang yang berkepentingan. Ya. Nah, dari sini nanti dari laporan keuangan ini nanti kita bisa tahu apakah sebuah bank itu sedang sehat atau sedang sakit gitu ya. Nanti kita bisa tahu, dan apakah sebuah bank itu memiliki kinerja yang bagus juga berasal dari informasi laporan keuangan. Kita lanjut di B. Bagian B itu ada analisis ya. Analisis laporan keuangan bank syariah. Nah, di situ tertulis ada beberapa pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan ya. Ada sohibul mal, pemilik dana, pihak-pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana, dan lain sebagainya. Nah, di situ juga dijelaskan tentang informasi yang bermanfaat yang disajikan dalam laporan keuangan. Itu ada informasi pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan. Kemudian ada untuk menilai prospek arus kas, baik penerimaan maupun pengeluaran kas di masa mendatang. Ada banyak sekali ya di situ ya. Nah, kemudian juga di halaman 243 itu menjelaskan tentang laporan keuangan juga merupakan sarana pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Ya. Jadi di situ dibahas tentang tanggung jawab laporan keuangan. Tanggung jawab laporan keuangan. Ini biasanya bank-bank yang memang dia berdiri sendiri dan dia go public, dia pasti wajib untuk menerbitkan atau mempublikasikan laporan keuangan ya. Kemudian ini ada bahasa laporan keuangan, ada mata uang pelaporannya apa. Nah, kalau di Indonesia mata uang pelaporan ini adalah mata uang rupiah. Nah, dari sini ini banyak sekali ya keterangan-keterangannya. Kemudian saya lihat yang ini ya, yang sedikit sulit ya, mungkin dari bagian kebijakan akuntansi ya, kebijakan akuntansi. Di kebijakan akuntansi ini prinsipnya adalah kehati-hatian, terus kemudian ada juga ketentuannya ada dalam PSAK ya, pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, dari ini peraturannya semuanya di sini. Jadi nanti kita caranya mengakui pendapatan bagaimana, mengakui biaya bagaimana, menilai sebuah mesin gimana, itu contohnya ya. Nah, itu nanti sudah diatur dalam namanya pernyataan standar akuntansi keuangan. Itu untuk yang B ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya. Kemudian yang C, keterbatasan laporan keuangan. Keterbatasan laporan keuangan. Yang pertama adalah bersifat historis. Oke. Jadi laporan keuangan itu sifatnya historis. Jadi angka-angka yang ada dalam laporan keuangan itu sifatnya masa lalu. Saya dulu beli mesin berapa ya gitu. Nah, itu sedikit banyak itu menyebabkan kita harus memproyeksikan masa depan. Jadi keputusan itu kan nanti akan ditujukan di masa depan. Sedangkan kalau datanya adalah data masa lalu, tentu akan sulit. Tapi data masa lalu juga bisa sebagai acuan, tapi terbatas gitu ya maksudnya. Kemudian yang kedua, bersifat umum. Artinya apa bersifat umum itu? Umum itu berarti semua orang punya, digeneralkan. Artinya informasi yang disajikan itu ya secara umum. Kalau kita mau nyari informasi yang tidak ada di laporan keuangan, bisa nggak
Kalau laporannya adalah laporan general, ya tidak bisa. Kita harus masuk ke manajemennya. Jadi sifat dari informasinya adalah umum. Itu menjadi keterbatasan. Oke. Yang ketiga adalah konservatif. Konservatif itu misal bahasanya adalah dia tidak memandang baik ketidakpastian. Jadi yang ketidakpastian itu langsung dinilai atau diakui sebagai nilai aktiva yang paling kecil, atau kalau ada misalnya di sini keterangannya adalah apabila terdapat kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka lanjutnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. Nah, paling kecil kenapa enggak yang paling besar gitu? Itu karena namanya konservatif ya. Dan di situ ada banyak sekali ya, ada sampai 9, nanti bisa dibaca di situ. Saya lanjut ke bagian D. Rasio-rasio keuangan Bank Syariah di Indonesia. Bank Syariah di Indonesia. Oke. Yang pertama adalah ada namanya rasio likuiditas. Nah, likuiditas ini adalah digunakan untuk melihat ukuran kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Makanya di situ kalau kita langsung aja lihat ya, ada current ratio sama dengan kas ditambah penempatan dibagi utang lancar. Ya, kalau current ratio berarti seberapa besar kas dan penempatan itu bisa mengembalikan utang lancarnya. Ya, lancar sama lancar versus lancar. Ini kan lancar ya, lancar. Dan di sini juga utang lancar. Jadi ini seberapa besar bisa membayar hutang lancarnya. Lalu kemudian saya balik ke atasnya ya. Lalu kemudian yang selanjutnya ada namanya quick ratio. Quick ratio. Ini kas dibagi dengan utang lancar. Kalau yang tadi ada penempatan ya, karena penempatan dianggap sebagai aktiva cair. Sedangkan kalau di quick ratio ada kas dibagi utang lancar, sama ya. Kemudian loan atau LDR, loan deposit ratio. Itu total pembiayaan dibagi total DPK. Nah, ini kan pembiayaan itu berarti apa? Kalau kita ingat lagi, ini Bank Syariah, ini ke sana, ini pembiayaan namanya, totalnya berapa yang dibiayai oleh DPK, maksudnya seperti itu. DPK itu penghimpunan ya, dana pihak ketiga. Berapa? Kalau terlalu besar DPK-nya, maka pembiayaannya ini berisiko gitu loh ya. Kemudian yang kedua ada namanya rasio aktivitas. Di rasio aktivitas ini ada rumus namanya fixed asset turnover. Bisa dilihat di halaman 253. Ada aktiva tetap dibagi sama total aktiva. Jadi aktiva tetap di sini itu berapa yang didanai sama total aktiva ya. Terus kemudian asset turnover juga sama. Total asset turnover itu ya pendapatan operasional dibagi total aktiva, sama. Kemudian yang ketiga kita langsung aja, rasio profitabilitas. Yang pertama adalah adanya rasio profit margin. Ya, di situ laba dibagi sama total pendapatan. Jadi seberapa besar pendapatan yang kita terima itu, labanya berapa persen. Jadi misalkan pendapatan saya, omset saya dalam usaha itu 5 juta. Nah, laba bersihnya itu 2,5 juta, berarti kan 50%. Jadi marginnya adalah 50%. Itu. Terus yang kedua ada namanya return on asset. Atau ROA. ROA di sini adalah laba dibagi dengan total aktiva.
Kalau saya bicara gini berarti total aktiva itu bisa berapa persen atau kemampuannya seberapa sehingga bisa menghasilkan laba. Kalau saya punya total aktiva 5 juta dan laba saya 2,5 juta, berarti kemampuannya adalah 50%. Tapi kalau saya punya total aktiva 10 juta, kemudian labanya itu sama 2,5 juta, kira-kira pilih mana? Tentu bagus yang ini, ya, bagus yang ini. Kenapa? Hanya 5 juta, teman-teman. Usaha yang jadi total aktiva itu mirip dengan usaha kita untuk pengorbanan kita untuk berbisnis atau berusaha. 5 juta pengorbanannya. Ini pengorbanan 10 juta dengan laba yang sama. Ya jelas milih pengorbanan yang kecil gitu, ya. Kita menyediakan aset hanya sekian, bisa mendapatkan laba yang sama dengan total aktiva yang lebih besar. Ini kan cuma 25%. Oke ya. Kemudian yang terakhir di bagian rasio keuangan ini ada rasio biaya. Rasio biaya ini ada namanya di situ biaya operasional dibagi sama pendapatan operasional. Jadi seberapa besar pendapatan operasional ini dibandingkan dengan biaya operasional. Gitu tentang rasio keuangan. Kemudian yang E itu penerapan ya. Jadi kalau penerapan bisa dilihat di situ, contohnya adalah Al Barakah Islamic Investment Bank (BSD) ya. Nanti bisa dijawab di situ. Silakan dihitung rasio-rasionya. Nah, ternyata di situ di buku sudah dijawabkan di lampiran 92. Nanti bisa dicek ya. Sebelum saya lanjutkan, saya mau kasih kode untuk absen di bab 9 ini. Untuk kelompok 1 adalah 4120, kelompok 2 4230, dan kelompok 3 4561. Oke, yang lainnya nanti kita kasih lagi ya. Jadi kita lanjutkan dulu. Yang F adalah efisiensi produksi bank syariah. Nah, maksudnya apa sih? Di sini adalah keberhasilan seseorang atau organisasi atau usaha yang dijalankan yang diukur dari segi besarnya sumber yang digunakan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan. Jadi tujuannya ada dua, yaitu meminimalisasi biaya, dan yang kedua memaksimalkan produksi. Nah, ini definisi dari efisien itu seperti ini, memaksimalkan produksi. Ya. Kemudian di situ juga dijelaskan agar bank syariah mampu memperoleh hasil produksi secara maksimal ada berapa ya? 4 ya. 4 hal yang harus diperhatikan, itu seberapa jauh mekanisme pembiayaan mampu memberikan hasil maksimum dari suatu investasi. Jadi saya jelaskan satu ya, yang di halaman 264 itu seberapa jauh mekanisme pembiayaan. Jadi dari bank syariah investasikan ke UMKM itu seberapa besar bisa menghasilkan profit. Maksudnya seperti itu ya. Oke. Kemudian yang G, efisiensi produksi bank syariah dalam studi empirik. Ya, ini lebih ke penelitian-penelitian ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian yang H, sekarang H, penilaian kesehatan bank syariah. Nah, di situ ada dasar dan sistem penilaian kesehatan bank syariah. Di situ ada CAMEL ya, CAMEL C-nya capital, A-nya adalah aktiva, produktif, kemudian M-nya yang M itu A dan M itu aktiva, produktif, dan manajemen ya. Yang E rentabilitas atau earning, yang L likuiditas. Bisa dilihat di halaman 267 faktor-faktor yang dinilai dan bobotnya ya. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penilaian kesehatan bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya dapat diringkas dalam tabel berikut ini. Nah, itu camalnya ada 5 itu ya: permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas.
semuanya ada bobotnya ya. Bobotnya itu 100%. Jadi tinggal nanti dihitung aja rasio modal terhadap ATMR aktivator timbang menurut resiko bagaimana. Itu bobotnya 25%. Jadi kalau nilainya tinggi di situ ya itunya akan tinggi. Jadi yang dipilih bobot paling besar adalah yang paling penting sebenarnya. Ya. Ya di situ dijelaskan lebih lanjut lagi ya. Penilaian terhadap pemenuhan KPMM. Apa itu KPM? Kewajiban pemenuhan modal minimum. Saat ini berlaku sebesar 8%. Jadi kalau dihitung rasionya harus minimal 8% gitu. Sama dengan yang lain, faktor aktiva produktif juga dijelaskan di situ. Faktor manajemen juga. Ya, di situ malah banyak ya yang bagian manajemen ada berapa poin tuh. Semuanya ada di situ lengkap. Tinggal dibaca. Oke, kemudian ada faktor rentabilitas itu lebih ke earning ya, laba ya. Yang dihitung adalah rasio laba pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama. Yang kedua juga sama ya. Nah, ini rasio laba terhadap volume usaha dalam periode yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf A sebesar 0% atau negatif, nilai kreditnya adalah 0. Nah, ini ada aturan-aturan angkanya. Jadi semuanya sudah diatur di sini. Oke. Yang kelima, faktor likuiditas, yaitu faktor pengurang penilaian kesehatan bank. Kalau ada yang pertama pelanggaran, ya, pelanggaran. Sebelum saya lanjutkan, saya kasih absen ya, kode absen. Kelompok 4 7787, kelompok 5 8180, kelompok 6 5758. Yang lainnya sebentar lagi. Kemudian di yang terakhir ada hasil penilaian dan kredit tingkat kesehatan bank. Nih, kalau ada nilai kredit 81 sampai dengan 100 berarti sehat. Nilai kredit 66 sampai 81 cukup sehat sampai 0 ya. Itu apa sih? Itu adalah hasil penilaian terhadap faktor dan komponen permodalan. Tadi yang CAMEL tadi loh. Kalau dihitung itu hasilnya misalnya 81 sampai 100 itu sehat. Sedangkan kalau kurang bisa cukup sehat, bisa kurang sehat dan atau tidak sehat. Oke, begitu untuk pembahasan dari bab 9 ini. Untuk kode absen kelompok 7 adalah 1023, kelompok 8 adalah 2102. Untuk pertanyaan keaktifan di sini saya kasih pertanyaan, menurut kalian apakah CAMEL ini efektif untuk digunakan menilai kesehatan bank? Silakan jawab di komentar, kemudian screenshot jawabannya lalu kirim melalui WhatsApp kepada saya. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.